Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari Pendidikan Biologi ICT 2024 di sini akan menjelaskan materi tentang struktur dan klasifikasi karbohidrat. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Zahra dengan NIM 240107511003 dan rekan saya Dewi Kartika dengan NIM 240107511002. Secara definisi, karbohidrat adalah biomolekul yang terdiri dari karbon C, hidrogen H, dan oksigen O dengan rumus umum CH2O. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup dan memiliki berbagai fungsi biologis seperti penyimpanan energi dan penyusun struktur sel. Nah, adapun fungsi utama karbohidrat ini, dia menjadi sumber energi utama dalam tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kal energi. Yang kedua, penyimpanan energi dalam bentuk glikogen pada hewan dan amilium pada tumbuhan. Selanjutnya, penyusun struktur sel seperti selulosa pada dinding sel tumbuhan dan kitin pada eksoskeleton serangga. Selanjutnya, berperan dalam metabolisme sel dan regulasi biologis. Nah, selanjutnya yang kedua, struktur karbohidrat. Struktur karbohidrat ini dapat berbentuk rantai lurus atau cincin, tergantung pada panjang rantai karbon dan gugus fungsional yang dimilikinya. Berdasarkan gugus fungsionalnya, yang pertama itu aldosa. Dia menjadi karbohidrat yang memiliki gugus aldehid CHO- pada ujung rantainya, contohnya itu glukosa dan galaktosa. Yang kedua, ketosa. Dia menjadi karbohidrat yang memiliki gugus ketong C sama dengan O pada rantainya, contohnya itu fruktosa. Selanjutnya, berdasarkan jumlah atom dan karbonnya. Yang pertama, triosa C3H6O3, contohnya glyceraldehida. Yang kedua, tetrosa C4H8O4, contohnya itu eritrosa. Yang ketiga, pentosa C5H10O5, contohnya itu ribosa dan deoksiribosa. Yang keempat, heksosa C6H12O6, contohnya itu seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, selanjutnya berdasarkan bentuk cincin. Yang pertama itu fronosa. Dia menjadi struktur cincin dengan 5 anggota, contohnya itu fruktosa dalam bentuk siklik. Yang kedua, piranosa. Dia menjadi struktur cincin dengan 6 anggota, contohnya itu glukosa dalam bentuk siklik. Selanjutnya, berdasarkan jenis ikatan. Ikatan glikosidik, dia menghubungkan monosakarida untuk membentuk disakarida atau polisakarida. Yang ketiga, klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat ini dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah unit gula yang menyusun dan fungsinya. Berdasarkan struktur kimia, yang pertama monosakarida atau biasa disebut gula sederhana. Dia merupakan unit dasar karbohidrat yang tidak dapat dipecah lebih kecil, contohnya seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua, disakarida atau biasa disebut dengan gula ganda. Dia terbentuk dari 2 monosakarida melalui ikatan glikosidik, contohnya itu sukrosa atau glukosa ditambah fruktosa dan menjadi gula pasir. Selanjutnya, laktosa atau glukosa ditambah galaktosa menjadi gula susu. Selanjutnya, maltosa atau glukosa ditambah glukosa menjadi gula malt.
polisakarida. Polisakarida ini terdiri dari 3 sampai 10 monosakarida. Contohnya adalah rafinosa. Rafinosa terbentuk dari glukosa yang ditambah dengan fruktosa, kemudian ditambah dengan galaktosa. Yang keempat ada polisakarida. Polisakarida ini adalah rantai yang panjang dari banyaknya monosakarida yang berkaitan. Contohnya amilum atau biasa disebut sebagai pati. Ini menjadi cadangan energi bagi tumbuhan. Kemudian glikogen ini menjadi cadangan energi bagi hewan. Selulosa ini menjadi penyusun dinding sel pada tumbuhan. Nah, kitin ini adalah penyusun eksetelon serangga. Kemudian berdasarkan fungsinya, yang pertama adalah karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana ini mudah dicerna dan memberikan energi yang cepat. Contohnya pada glukosa, sukrosa, dan juga laktosa. Yang kedua adalah karbohidrat kompleks. Nah, dalam karbohidrat kompleks ini dicerna lebih lambat karena memberikan energi yang tahan lama. Contohnya pada amilum, glikogen, dan juga selulosa. Kemudian yang keempat adalah karbohidrat polisakarida. Polisakarida ini adalah karbohidrat kompleks yang terdiri dari banyak monosakarida yang berkaitan. Kemudian polisakarida penyimpan energi. Yang pertama itu ada amilum atau yang biasa disebut sebagai pati. Ini merupakan cadangan energi utama dalam tumbuhan. Terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah amilosa atau rantai lurus, dan yang kedua amilopektin atau bercabang. Contohnya terdapat pada kentang dan juga beras maupun gandum. Yang kedua, glikogen. Glikogen merupakan cadangan energi utama dalam hewan dan juga manusia. Disimpan di hati dan juga otot. Struktur ini bercabang yang membuatnya lebih mudah dipecah saat dibutuhkannya energi. Kemudian polisakarida struktural. Ada selulosa. Selulosa ini merupakan penyusun dinding sel tumbuhan. Tidak dapat dicerna oleh manusia tetapi penting untuk syarat makanan. Yang kedua adalah kitin. Kitin ini adalah penyusun ekskeleton serangga dan dinding sel jamur. Nah, adapun sifat-sifat karbohidrat, yang pertama itu bersifat hidrofilik atau mudah larut dalam air. Ini terdapat pada monosakarida dan disakarida. Yang kedua, dapat mengalami hidrolisis. Nah, menjadi polisakarida dapat dipecah menjadi monosakarida melalui enzim atau asam. Yang ketiga, dapat mereduksi. Nah, monosakarida ini seperti glukosa memiliki sifat yang mereduksi ion logam. Kemudian yang keempat, dapat membentuk ikatan yang kompleks berkaitan dengan protein dan juga lemak untuk membentuk glikoprotein dan glikoplid. Nah, adapun dengan peran karbohidrat dalam tubuh, peran yang pertama itu bersumber energi utama. 1 gram karbohidrat itu sama dengan 4 kalori. Kemudian yang kedua, mendukung fungsi otak dan juga sistem saraf. Yang ketiga itu menyimpan energi dalam bentuk glikogen. Dan yang keempat, membantu sistem pencernaan dengan serat selulosa. Yang kelima, menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Nah, dari materi yang sempat kita bawakan berdua, di sini kita mengambil kesimpulan bahwa karbohidrat ini merupakan biomolekul yang penting yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Struktur karbohidrat dapat berbentuk rantai lurus dan siklik dan diklasifikasikan menjadi monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan juga polisakarida. Karbohidrat ini memiliki berbagai macam fungsi dalam tubuh. Fungsinya itu sebagai sumber energi utama, penyimpanan energi, dan juga penyusun struktur biologis.
Nah, berdasarkan sifatnya juga, karbohidrat ini dapat larut dalam air. Kemudian bisa mengalami hidrolisis dan juga berperan dalam berbagai proses metabolisme. Jadi, teman-teman, itulah materi yang sempat kami bawakan berdua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.